Sio, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten perusahaan pembiayaan yaitu PT BFI Finance Indonesia atau BFIN. PT BFI Finance Indonesia mencatatkan perolehan laba sesudah pajak sebesar 508,8 miliar rupiah atau naik 28,5% pada triwulan pertama tahun 2023. Angka ini adalah rekor laba bersih per kuartal yang pernah diterima oleh emiten ini. Sebelumnya, BFIN mencatatkan laba sebesar 395,9 miliar rupiah pada kuartal pertama tahun 2020. Perolehan ini ditopang oleh kenaikan pendapatan senilai 1,6 triliun rupiah sepanjang kuartal pertama tahun 2023 atau tumbuh 39% year on year. Meski begitu, BFIN mencatatkan beban bunga dan keuangan yang naik lebih dari 50% dari 137,7 miliar rupiah menjadi 212,8 miliar rupiah pada tahun ini. Secara rinci, beban tersebut naik sebesar 54,5%. Jumlah liabilitasnya juga bertambah dari yang semula 13,17 triliun rupiah menjadi 14,6 triliun rupiah. Lalu, bagaimanakah kondisi fundamental dari BFIN pada saat ini? Yuk kita review. Tetapi sebelum itu, ayo di like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Di sisi lain, biaya operasional perusahaan tercatat sebesar 1 triliun rupiah atau naik 46,8% year on year, sejalan dengan peningkatan kegiatan operasional perusahaan guna mendukung pertumbuhan piutang selama 1 tahun terakhir. Kenaikan ini didukung oleh realisasi pembiayaan baru di kuartal pertama tahun 2023 yang melambung 53,9% year on year atau senilai 6,3 triliun rupiah, serupa dengan nilai pembiayaan baru sepanjang kuartal keempat tahun 2022 silam. BFI Finance melihat masyarakat sudah mulai optimis di tengah masa transisi pandemi. Hal ini terlihat dari meningkatnya permintaan pembiayaan, dan kredit mobil masih menjadi penyumbang permintaan pembiayaan yang terkuat. Sebagian besar portofolio pembiayaan berdasarkan jenis asetnya masih berasal dari pembiayaan kendaraan roda 4 yang mengambil porsi sampai dengan 67,5% dengan nilai piutang yang dikelola sebesar 15,2 triliun rupiah dari total 22,5 triliun rupiah. Komposisi piutang yang dikelola terbesar lainnya selain pembiayaan roda 4 adalah pembiayaan alat berat dan mesin sebesar 12,8%, pembiayaan kendaraan roda 2 12,5%, dan sisanya merupakan pembiayaan properti, pembiayaan berbasis syariah, serta pembiayaan dari anak usaha yang berkontribusi sebesar 7,2% terhadap piutang yang dikelola oleh perusahaan. Per 31 Maret 2023, rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing terpantau rendah di bawah posisi 1%, yakni level bruto di 1,06% dan neto di 0,4%. Dengan cakupan penyisihan 3,8 kali, piutang pembiayaan bersih terkumpul 21,4 triliun atau meningkat 45% dibanding dengan kuartal pertama di tahun yang lalu. Akhirnya, bagaimanakah pendapat Sio semua mengenai BFIN? Tulis di kolom komentar. Stay smart, dan kita bertemu kembali di Bicara Saham selanjutnya.